Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gagah Perkasa, yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu perkara. Alhamdulillah, kita di detik ini masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih diberikan kesempatan berbuat kebaikan, masih berkumpul dengan keluarga tercinta, masih diberikan rezeki yang halal, pasangan yang menyayangi kita, pasangan yang tanggung jawab terhadap kita, anak-anak yang baik, anak-anak yang solihah, yang solih, yang solihah, yang penurut, dan insya Allah menjadi qurrata ayun bagi kita sebagai orang tuanya di dunia sampai kelak di akhirat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya yang merindukan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah hingga akhir hayat kelak kita istiqomah dalam kebaikan, bisa memegang ajaran teguh agama Islam, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak diberikan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita sama-sama membaca sholawat syifa, sholawat busro, dan sholawat munjiat, lalu sholawat nariyah. Kita niatkan dengan sholawat ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab bahwasanya Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Maka kita sebagai orang yang mengaku beriman diperintahkan juga oleh Allah untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca sholawat syifa, sholawat busro, sholawat nariyah, dan sholawat punjiat, kita memohon kepada Allah dengan keberkahan sholawat tersebut, semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kebahagiaan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Lalu ketika kita sedang diuji, kita diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, ketawakalan. Ketika kita diuji dengan kebaikan, dengan kemudahan, dengan kelapangan, kita pun dibimbing oleh Allah untuk selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Insya Allah setiap apa yang dikerjakan orang iman semuanya akan menjadi ladang pahala ketika dia diuji dengan kemudahan, kelapangan, kelancaran, sesuai keinginan Allah ijabah. Maka ketika kita bersyukur, maka syukur itu baik untuk kita. Lalu ketika di lain waktu episode hidup kita diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan kesedihan, dengan kehilangan, ataupun apa saja yang sekiranya dengan kejadian tersebut kita gundah gulana, kita sedih, kita bingung. Nah, maka dengan sabar, dengan bertawakal kepada Allah, itulah jadi jalan pahala kita, jalan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwa liwal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayah wa ba'dal mamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada seorang ibu yang pernah curhat kepada saya ketika diuji dengan kesempitan ekonomi. Suaminya bekerja tapi rezekinya kalau dibilang kurang ya itu relatif ya ibu-ibu semuanya. Jadi saya bilang perbanyak sholawat. Mungkin kalau didengar sepintas kenapa sih harus banyak sholawat? Nah dengan pertanyaan seperti itu saya jawab, sholawat yang pertama adalah perintah Allah. Ketika kita berusaha manut ke Allah, berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka yakin di sana ada kebaikan-kebaikan yang Allah sudah siapkan. Kita saja kalau diperintah oleh atasan akan semangat kita mengerjakannya karena akan mendapat bonus. Minimal pekerjaan kita dipertahankan.
oleh bos tersebut. Apalagi kalau kita manut kepada Allah Sang Maha Pencipta kita. Sholawat salah satu perintah Allah yang Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, bukan hanya kita manusia yang bersolawat kepada Rasul, bahkan dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Muhammadnya sendiri. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Tapi Allah ketika menyuruh solawat, Allahnya yang memulai bersolawat kepada Nabi. Allah menyuruh kita sholat, Allahnya tidak sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita haji, umroh, Allah tidak haji dan umroh. Karena memang itu hak Allah, karena memang Allah hak disembah. Tapi ketika Allah memberikan perintah sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahuluan membaca sholawat, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, para malaikat pun makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan dalam hidupnya, sepanjang hidupnya membaca sholawat kepada Nabi. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil dengan manja, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kata Allah, bacalah sholawat kalian, perbanyaklah kalian membaca sholawat alaihi kepada Nabi. Jadi ketika kita meyakini dengan membaca sholawatnya kita sedang melaksanakan perintah Allah, maka yakin di dalam hati akan ada berjuta kebaikan yang Allah sudah siapkan bagi orang yang senang hidupnya membaca sholawat. Karena sholawat itu pembuka pintu berkah dari Allah. Kita ingin diberikan kemudahan, tapi kita jauh dari Allah yang memberi kemudahan. Kadang kita itu suka agak aneh ya. Kita ingin disayang Allah, kita ingin dimudahkan hidupnya, kita ingin diberi rezeki yang mudah, yang lancar. Tapi kita kadang ke Allahnya jauh, sholatnya telat terus, bahkan sholat berani ditinggalkan, naudzubillah. Lalu kewajiban-kewajiban yang lain pun tidak dianggap penting. Perintah sholawat, disuruh sholawat saja kita masih pelit. Padahal kan sholawat itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya wahidatan shollallahu alaihi biha asyron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat, dengan 10 rahmat. Satu sholawat Allah balas 10 rahmat, satu sholawat Allah ampuni 10 dosa, satu sholawat Allah naikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan hadis tersebut, Abu Hasan Asyadili pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Abu Hasan bertanya, wahai Rasulullah, saya pernah mendengar tentang sabdamu bahwa barang siapa yang membaca sholawat terhadapku satu kali, Allah balas dengan 10 kali rahmat, 10 kali sholawat. Kriteria umat seperti apa yang mendapat balasan tersebut? Walau hanya dengan 1 kali sholawat dibalas dengan 10 rahmat, 10 sholawat dari Allah. Maka Rasulullah menjawab kepada Abu Hasan Asyadili dalam mimpinya, kata Rasul, yang dimaksud umatku yang membaca sholawat 1 kali dibalas langsung oleh Allah 10 rahmat adalah orang yang membaca sholawatnya dalam keadaan lalai. Alias mungkin dia sedang sambil beraktivitas, tidak sengaja duduk, bersimpuh membaca sholawat. Dia lagi bawa kendaraan, mau berangkat kerja, mau berangkat ke pasar, atau lagi nonton TV, tapi dia henti-hentinya lidahnya membaca sholawat. Berarti kan dalam keadaan lalai. Hatinya entah kemana, tapi lidahnya tetap bersolawat. 1 kali sholawat dibalas oleh Allah dengan 10 sholawat, dengan 10 rahmat. Maka dari itu, kalau kita ingin selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingin dibimbing kehidupan kita, diarahkan ke jalan yang baik, yang Allah ridhoi, maka yuk perbanyak sholawat, dimulai dari sekarang. Perbanyak sebanyak-banyaknya. Mau 1 hari 1000 terus istiqomah, mau 1 hari 10.000, silahkan.
Masya Allah luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Tetap semangat para ibu-ibu rumah tangga, mudah-mudahan dengan sholawat kita menjadi jalan dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita, terkhususnya mudah-mudahan kita bisa membantu suami lewat jalur langit, yaitu dengan keberkahan sholawat Nabi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.